Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Ada beberapa bencana yang disebabkan oleh keserakahan manusia. Hilangnya sumber mata air misalnya, yang disebabkan jahatnya beberapa oknum yang menggunduli lahan serapan. Para oknum itu bisa kita sebut sebagai orang-orang yang serakah, sebab mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Padahal tangan seseorang hanya ada dua, perutnya pun hanya ada satu. Namun mereka mengambil seolah ia memiliki perut yang lebih dari 7. Memang benar bahwa Tuhan menciptakan bumi seisinya hanya untuk manusia. Tapi bukan berarti yang disebut sebagai manusia hanya segelintir orang saja. Semua makhluk hidup yang memiliki akal juga disebut sebagai manusia. Nenek moyang dan anak cucu kita juga manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang lalu diterjemahkan oleh Kiai Bisri Mustafa bahwa Allah yang menciptakan bumi dan seisinya semuanya hanya untuk kalian semua. Tentu kata kalian semua tidak hanya untuk segelintir orang, namun juga berlaku untuk semua orang, bahkan tidak terbatas oleh dimensi waktu. Nenek moyang kita juga termasuk dalam khitab kalian semua. Kita yang hidup di masa saat ini juga termasuk khitab tersebut. Bahkan kita yang hidup, bahkan anak cucu kita yang hidup di masa depan juga termasuk dalam khitab kalian semua. Oleh karenanya, bila segelintir orang yang mengeruk habis bumi dan seisinya tanpa peduli upaya pemulihan alam, maka mereka bisa disebut sebagai makhluk yang serakah. Bukan hanya serakah, tapi juga mencuri hak-hak anak cucunya. Sebab yang memiliki hak bumi bukan hanya kita yang hidup saat ini, tapi juga anak cucu yang belum direncanakan kelahirannya juga punya hak atas bumi dan alam yang sudah kita tempati saat ini. Bumi dan semua isinya diciptakan untuk dimanfaatkan, bukan untuk dieksploitasi dan dikeruk habis, apalagi bila yang merasakan hanya segelintir orang saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.